Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bakal bahas baju nih. Baju kurang pas kali ya, rumah deh. Ya, rumah bagi perangkat komputer. Nah, ukuran rumah komputer ini terbilang minimalis ya, tapi dalemannya, bagian dalam itu berasa lega dengan tampilan cukup manis di kelasnya. Ayo, penasaran nggak? Nggak? Ya udah, monggo ditonton aja videonya. Jangan lupa, demi keberlangsungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Apabila ikhlas, tombol terima kasih juga, biar channel ini semakin lebih baik dari sebelumnya. Lianli Lancool 205 MS. Casing Lianli ini nggak ada hubungannya dengan Jet Li ya, apalagi Bruce Lee, karena ini casing PC. Lianli Lancool 205 MS ini ada dua pilihan warna, hitam dan putih. Dan lagi-lagi, saya suka warna hitam, makanya saya ambil warna putih. Kebalik ya, saya lebih suka warna putih daripada hitam. M di belakang seri itu menandakan casing ini buat motherboard ukuran micro ATX dan mini ATX. Dan mesh berarti bagian depannya itu bolong-bolong kecil. Tujuannya sendiri ya biar sirkulasi udaranya lebih baik ya. Nah, untuk harga casing ini yang warna putih di kisaran 900 ribuan ya. Wih, lumayan mahal ya, dan harga segini jatuhnya bersaing langsung dengan Montex R100 AirGB yang pernah saya review di video selanjutnya sebelumnya, bos. Iya, gitu maksudnya. Biar kata casing ini dikhususkan untuk motherboard micro ATX, box dari casing ini tergolong jumbo, dan di box bagian depan kelihatan jelas tipe sama tampang casing ini. Dan di bagian tulisan Lianli ada tulisan Feel the Difference, yang artinya feel itu perasaan, the itu, difference berarti beda, berarti perasaan itu beda-beda. Halah, ngawur. Intinya sih pakai casing ini kalian tampil beda. Di bagian belakang tampak gimana jadinya casing ini setelah dipreteli penutup casingnya. Pada bagian samping bawah kalian bisa lihat spek lengkap dari casing ini. Ya, seperti panjang VGA hingga 375 mm, CPU cooler 160 mm, support radiator 240 bagian atas maupun bagian depan, dan sebagainya. Casing ini sendiri memberikan bonus 2 kipas AirGB 140 mm bagian depan. Setelah dikeluarkan tampang casing ini gimana ya? Kesannya itu biasa aja kalau lihat dari depan. Berasa kayak kaku, nggak ada sisi yang melengkung di bagian cover depan nih. Bener-bener ngotak. Di bagian bawah cover ada tulisan Lianli. Dari bagian mesh sudah kelihatan sih bonus 2 kipas AirGB-nya. Sekarang kita buka dulu covernya dengan memasukkan jari di bagian lubang bawah cover. Jari tangan ya, bukan jari kaki. Dan cukup ditarik. Wih, gila, nggak perlu pakai ngotot. Pakai otot buat cover depan. Tuh, ada ayam berkokok, berarti pagi ya. Dan covernya langsung lepas loh. Dan terlihat 2 buah kipas 140 mm yang udah terpasang rapi di casing ini. Coba lihat di bagian samping cover ini. Bagian sampingnya juga udah mesh, buat mastiin udara bener-bener nggak terhambat nih. Nah, buat pasang lagi cover depan ini tinggal digetok doang, tapi nggak kenceng ya, pakai perasaan. Pakai palu bisa bos, getok covernya. Bisa, sekalian aja pinjem palu Thor, biar hancur semua. Di bagian samping ada panel kacanya, biar kata bentuknya mengotak, tapi list di bagian kacanya menyiku, atau apalah sih sebutannya. Jadi nggak terkesan kaku, malah terlihat menarik. Cuma satu sih, panel kacanya ini nggak pakai engsel, jadi kalau mau dibuka, mesti hati-hati naruhnya. Seperti tulisan di pojok kiri atas kaca nih, handle with care, yang artinya pegang pakai perasaan. Untuk membuka penutup kacanya ini, setelah membuka 2 baut pengunci, andai pun dilepas, alias nggak dipegang ya, tenang, penutupnya nggak bakal jatuh karena ada penguncinya. Nah, kalian geser aja ke arah kiri buat pengunci ini. Hal kecil gini memang mesti diperhatiin ya, karena kalau nggak sengaja jatuh dan pecah, gimana coba cari penggantinya? Ya masa digantiin pakai plastik. Di dalam casing kalian dapat buku panduan nih tentang casing, silahkan dibaca sendiri. Pas lihat dalemannya, bagian dalam casing, udah kebayang bakal rapi merakit di casing ini. Di sini terlihat jarak motherboard dengan bagian atas casing nggak terlalu mepet. Jadi nggak khawatir nih pasang liquid cooler di bagian atas ke pentok RAM misalnya. Kemudian terlihat casing ini bisa pasang total 5 kipas ya. 2 di bagian depan ukuran 140 mm, 2 bagian atas ukuran sama 140 mm atau 120 mm, dan 1 di bagian belakang 120 mm.
Lanjut, lubang kabel manajemen samping motherboard dikasih penutup nih biar kelihatan lebih rapi dan ukurannya besar juga ya. Sayangnya nggak semua lubang kabel manajemen. Ya sama ya dengan Montec. Cuma 2 doang dikasih penutupnya. Jenis karet ya. Karet atau plastik nih. Andai semua lubang dikasih penutup gini, makin kelihatan jauh lebih rapi. Coba lihat nih ruang buat kabel manajemennya. Wih, tangan saya bisa masuk. Itu jari ya? Kirain tangan. Bakal asik nih merapin kabel di casing ini. Nah, untuk kipas RGB dari Lianli ini pakai yang 3 pin ya. Power kipasnya pakai yang 4 pin. Sayangnya nggak dikasih opsi buat powernya ke molek 4 pin. Di bagian power supply cover kalian bisa lihat samar-samar tulisan Lianli, bukan Jelly. Ini tulisan bukan tulisan biasa ya. Ini main cetak di plat besinya. Keren. Di bagian belakang casing ini terlihat 4 slot ekspansi dan pengunci slot ekspansi pun modelnya model geser, jadi nggak gampang hilang. Satu hal yang saya suka dari casing ini, semua penutup slot ekspansinya model lepas pasang, nggak tanam kayak casing yang lain. Mantap. Oke, lanjut. Penutup samping tempat naruh ular nggak ada tonjolan, rata. Model gini saya suka. Buat buka penutupnya sih sama kayak panel kacanya ya, wajib digeser. Untuk kabel front panel casing ini udah hitam semua. Sayang sih, kenapa nggak putih semua? Macam kabel kipas, biar kelihatan lebih rapi, karena menyatu dengan warna casing. Kaitan kabel tis buat rapiin kabel-kabel di casing ini nggak terlalu banyak, tapi masih dibilang cukup. Terus tempat buat naruh power supply ini cukup luas ya, dan bisa dipasang power supply dengan panjang 180 mm. Dan apa ini? Ngajak berantem nih ya, susah banget ngelarinya. Wah, ternyata box buat tempat baut nih. Buset, baik amat nih casing. Di box ini disediakan karet buat bongkar pasang rak harddisk maupun SSD, baut pemasangan perangkat, 5 kabel tis, dan juga potongan plastik yang ternyata bisa dibongkar pasang juga. Ini buat partisi di box ini ya. Casing ini sendiri sudah menyediakan 2 tempat SSD SATA di samping casing dan 2 harddisk ukuran 3,5 in yang bisa dipasang di bagian atas rak harddisk maupun bagian dalamnya. Ya, standar casing-casing sekarang kayak gini ya. Lanjut di bagian atas casing, terlihat di sini ventilasi udaranya gede banget, hampir penuh sebodi. Dan udah ada dust filter yang dikasih magnet. Di bagian atas ini juga ada tombol power, tombol reset yang kecil banget, 2 kali USB 3.0 dan port audio. Masuk ke bagian bawah casing. Terlihat 4 kaki casing ini udah dilapisin busa berwarna hitam. Dan di bagian power supply ada dust filter yang cukup gampang lepas pasangnya. Kalau diperhatikan di sebelah dust filter ini banyak banget lubang-lubangnya, dan ini fungsinya buat ngatur posisi rak harddisk. Sekarang gimana nih pemasangan perangkat di casing ini? Jawabannya enak banget, nggak ada kendala. Buat pasang motherboard MATX lebar tetap asik. Pasang power supply nggak ada kendala. Pasang harddisk nggak susah, apalagi SSD-nya. Lantas gimana nih kabel manajemennya? Ternyata sesuai ekspektasi maksudnya. Gampang buat ngatur kabel-kabelnya. Dan memang casing ini tergolong luas loh. Namun ada kendala yang harus kalian persiapkan nih. Kalau seandainya power 4 pin kipas di motherboard yang nggak banyak, kalian terpaksa membeli konverter kabel 4 pin kipas ke molek 4 pin. Di sini saya terpaksa mengorbankan satu kipas GMAX dan menggunakan kabel konektor RGB-nya biar kipasnya sinkron. Karena motherboard yang saya pakai itu cuma ada 4 pin RGB, yang 3 pinnya nggak ada. Selebihnya sih casing ini nggak ada kendala sama sekali ya. Setelah dihidupkan, casing ini terlihat cantik dan menawan. Dari depan kelihatan biasa aja. Pas lihat bagian samping khususnya daleman, halah itu lagi. Maksudnya di bagian dalam, rapi banget. Sayangnya motherboard yang saya pakai, posisi konektor USB 3.0-nya malah di bawah. Jadi ya terpaksa sedikit mengurangi kerapian dari casing ini. Coba kalau di samping, bakal rapi banget. Kalau boleh jujur, saya jatuh cinta nih sama casing ini. Sayangnya casing ini nggak menyediakan controller ARGB seperti rivalnya Montec. Jadi wajib pakai motherboard yang ada 3 pin ARGB-nya nih, biar nggak kerepotan seperti saya. Dengan harga nggak nyampe 1 juta, kalian udah dapet casing yang cukup berkualitas di kelasnya.
susunan kabel manajemen yang baik, ruang casing yang lega, dan bonus 2 kipas RGB ukuran 140 mm. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing dari Lianli. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.